kita. Pemirsa, rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan divaksin COVID-19 perdana di Istana Merdeka pukul 9.30 pagi ini. Sebelum kita melihat bagaimana vaksinasi perdana di Indonesia itu, kita akan memantau perkembangan pencarian korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 dan juga proses identifikasi jenazah korban. Kita bergabung bersama Hillary Pasulu yang memantau pencarian di sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, serta Taris Hirziman dari Dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Muhammad Reza di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ke Hillary dulu. Hillary, bagaimana persiapan proses pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 setelah FDR atau Flight Data Recorder ditemukan kemarin? Apa fokus pencarian tim pagi ini? Ya, Leo dan juga pemirsa, hari ini memang merupakan hari kelima pencarian pesawat dan korban dari Sriwijaya Air SJ182. Sebelumnya, tim dari KRI Rigel Pushidrosal TNI Angkatan Laut memang pada pukul 14.25 kemarin berhasil menemukan salah satu bagian dari FDR atau Flight Data Recorder untuk diinvestigasi lebih lanjut oleh KNKT penyebab dari kecelakaan tersebut. Dan juga Leo memang kemarin tim dari KRI Rigel Pushidrosal sendiri telah menemukan sejumlah temuan penting seperti 2 kantong jenazah, kemudian 1 kartu identitas pramugari, dompet, serta 4 serpihan pesawat dari Sriwijaya Air SJ182. Sehingga pada 4 hari pencarian ini total dari temuan tim SAR gabungan adalah sebanyak 139 kantong jenazah dan 26 kantong serpihan pesawat yang semuanya sudah diserahkan ke JICT 2 dan juga ke RS Kramat Jati Polri untuk disesuaikan dengan data postmortem dan antemortem dari manifest penumpang. Kami juga tadi memantau Leo, dari pukul 6 pagi, sejumlah tim SAR gabungan yang ada di Pulau Lancang ini sudah mempersiapkan alat-alat masing-masing dari KRI dan juga kapal untuk mencari baik itu korban dari pesawat Sriwijaya Air maupun serpihan pesawat, serta memang khusus untuk KRI Rigel Pushidrosal TNI Angkatan Laut sendiri memang hari ini berfokus untuk mencari CVR atau Cockpit Voice Recorder yang berisi data rekaman suara antar pilot dan juga antara pilot dengan petugas air traffic control. Dan berdasarkan pantauan kami juga memang nanti penyelaman ini akan dilakukan oleh semua tim SAR gabungan yang berada di sepanjang Pulau Lancang pada pukul 8 pagi dan berakhir pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Leo, seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca kami saat ini, memang cuaca di sepanjang Pulau Lancang saat ini terpantau hujan, dan hujan pun sudah terjadi dari pukul 6 pagi tadi. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga gelombang arus laut saat ini cukup tinggi, bahkan mencapai 1,5 hingga 2 meter. Selain itu juga arus angin juga berhembus cukup kencang, sehingga ini berpotensi untuk menjadi hambatan bagi tim penyelam khususnya dalam menemukan sejumlah temuan penting, khususnya CVR yang menjadi kunci dari investigasi penyebab kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Namun meskipun demikian, tim dari SAR gabungan hari ini memang akan tetap berusaha untuk dapat melakukan penyelaman serta pencarian tepat waktu, yakni dari pukul 8 hingga pukul 15. Kami juga tadi memantau ada tim dari Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla yang sudah melakukan persiapan sejak pukul 6 pagi tadi dan menyiapkan 2 unit ROV atau Remotely Operated Vehicle. Dan memang Bakamla ini sendiri, Leo, berfokus untuk mencari korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan tentunya kita berharap, Leo, agar hari ini sejumlah temuan penting dan juga CVR khususnya dapat ditemukan oleh tim SAR gabungan yang berada di sepanjang Pulau Lancang hari ini. Leo. Baik, Hillary, kita akan beralih ke Taris Hirziman di JICT Tanjung Priok, Jakarta. Taris, bagaimana persiapan tim pencarian di Dermaga JICT pagi ini? Apakah sudah ada perkembangan temuan yang baru? Ya, Leo, untuk saat ini memasuki hari kelima pencarian pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah mulai dilanjutkan. Memang untuk proses pencarian dilakukan selama 24 jam, namun untuk saat ini tim SAR gabungan sudah mendirikan sejumlah posko untuk melakukan pemantauan dan juga pencarian secara menerus memasuki hari kelima ini.
Sejak pagi tadi kami melihat setidaknya akan ada 4 kapal yang akan bertolak dari dermaga JCT ini menuju ke titik pencarian yang ada di sekitar Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Dan untuk fokus pencariannya akan difokuskan terhadap pencarian black box untuk cockpit voice recorder atau CVR, di samping pencarian badan pesawat dan juga jenazah lainnya. Sampai dengan pagi hari ini, informasi terakhir kami terima ada sebanyak 139 kantong jenazah selama 5 hari pencarian terakhir sudah berhasil dikumpulkan, kemudian dibawa ke RS Polri untuk dilakukan pengecekan postmortem dan juga antemortem. Dan juga untuk puing-puing pesawat, beberapa masih diletakkan di dermaga JCT ini dan kemudian beberapa di antaranya sudah dibawa ke KNKT untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan temuan black box FDR, Predator Recorder yang ditemukan pada hari Selasa lalu. Kita ketahui bahwa dari Brigjen Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyebut bahwa untuk saat ini pencarian terhadap black box difokuskan terhadap pencarian CVR, namun akan mengalami sedikit tantangan mengingat untuk beacon atau suar pemancar lokasi dari cockpit voice recorder tersebut saat ini sudah ditemukan dua-duanya, sehingga proses pencarian nanti akan mengandalkan pencarian secara visual dari tim penyelam gabungan, tim Basarnas, TNI Polri, dan juga Kementerian Perhubungan serta elemen lainnya yang ditujukan pencariannya di sekitar kawasan tersebut. Leo. Baik, Taris, kita akan beralih dulu ke Muhammad Reza yang ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Reza, sudah ada 4 jenazah yang teridentifikasi. Apakah sudah ada tambahan data jenazah korban yang sudah teridentifikasi, Reza? Leo, saat ini untuk tambahan data korban yang sudah teridentifikasi belum ada data update atau data terakhir yang dirilis oleh pihak dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun untuk data terakhirnya memang masih 4 jenazah atau 4 korban yang teridentifikasi. Ini berdasarkan juga konferensi pers yang digelar pada Selasa sore kemarin. Dan kami juga masih menantikan sebenarnya untuk update data terakhir di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Dan rencananya bahwa konferensi akan digelar pada pukul 9 dan juga nanti pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Dan kalau kita lihat data terakhir berdasarkan pada konferensi pers di Selasa sore kemarin bahwa sudah ditemukan lagi atau diidentifikasi 3 korban, dan juga dari tim DVI sendiri telah menerima sampel DNA sebanyak 111 sampel dan kantong jenazah sebanyak 72 kantong jenazah, dan juga tim sudah menerima 11 kantong properti. Dari 111 DNA yang diterima oleh tim DVI Polri ini, ternyata belum seluruhnya keluarga menyerahkan sampel DNA karena ternyata berdasarkan informasi dari Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan bahwa paling tidak ini data dari 111 DNA ini baru ada dari 45 keluarga, sehingga masih kurang 17 keluarga lagi yang mengirimkan sampel DNA. 111 sampel DNA ini memang tidak menutup kemungkinan satu keluarga satu sampel DNA, namun juga bisa satu korban bisa memuat hingga beberapa sampel DNA dari keluarga kandung atau keluarga inti dari korban sendiri, sehingga dikumpulkan total hingga saat ini ada 111 sampel DNA. Sementara itu juga untuk 3 korban yang kemarin telah teridentifikasi, ini adalah pertama atas nama Fadli Satrianto, berumur 38 tahun, merupakan warga Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur, yang merupakan kopilot dari pesawat Sriwijaya SJ182. Kemudian yang kedua adalah Hasana, 50 tahun, berjenis kelamin perempuan, diketahui sebagai warga Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Kemudian ada Asi Habul Yamin, berusia 36 tahun, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan dari pihak Dukcapil sendiri juga langsung menerbitkan akte kematian. Dan seperti kita ketahui juga bahwa satu korban yang sebelumnya telah teridentifikasi pada hari Senin lalu, yakni Oki Bisma, juga telah diterbitkan akte kematiannya dan langsung diberikan akte kematian kepada ahli waris. Dan saat ini pun juga tadi kami memantau untuk dari posko antemortem yang berada di Rumah Sakit Polri ini masih sepi karena nantinya akan dibuka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan ada perbedaan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya pada tanggal 10 hingga 12 Januari kemarin ini posko antemortem dibuka pada pukul 8 hingga pukul 8 malam. Namun pada hari ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga ditutup nanti selesai untuk posko antemortemnya pada pukul 18 atau pukul 6 sore hari ini. Dan kami masih juga menunggu, Leo, untuk update informasi pada konferensi pers yang akan digelar pada pukul 9 nanti. Leo.
Baik, Muhammad Reza melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Sebelumnya Tari Sirsiman melaporkan langsung dari Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Dan Hilary Pasulu melaporkan langsung dari perairan sekitar Pulau Lancang dan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.